Iya. Halo kawan GRI, kembali lagi kita akan lakukan sharing ilmu. Kali ini tentang food traceability sebagai syarat keamanan dari uh, produk-produk makanan. Nah, sekarang kita coba invite narasumber kita. Kita coba invite dulu narasumber kita. Nah, langsung ready. Halo Pak Samsul. Assalamualaikum. Halo Mas Bayu. Waalaikumsalam. Halo. Nah, ini balik lagi narasumber kita yang sebelumnya ada Ibu Intan, sekarang kembali lagi ke Pak Samsu Arifin atau yang biasa dipanggil Pak Sam. Nah, topik kali ini akan kita omongin food traceability sebagai syarat keamanan dari produk makanan ya, Pak. Betul, betul. Iya. Tentang traceability. Iya, nah ini menarik nih dari kita awal banget udah pernah bahas tentang gimana cara milih produk, gimana cara distribusin produk, gimana cara bikin label pangan. Nah, sekarang setelah didistribusiin, ternyata kita sebagai produsen atau kita sebagai penjual produk harus bisa nge-trace balik dari apa yang sudah kita jual balik ke produksi supaya meningkatkan rasa aman dari pelanggan jika ada keluhan gitu ya Pak ya, bener ya, food traceability ya. Bener banget, bener banget. Nah, Nanti kita mungkin cerita Pak, ya, kita iya, betul. kita mulai aja kali ya Pak. Mungkin dari Pak Samsul lebih lengkap nih. Gimana sih Pak, atau apa definisi dari food traceability itu sendiri tuh Pak? Ya, kawan GRI, terima kasih yang udah join. Jadi memang kita coba apa namanya istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Konsisten untuk memberikan edukasi baik secara online maupun kita posting di YouTube ataupun di Instagram, termasuk di YouTube saya juga, karena memang setidaknya apa yang kita punya kita bisa bagi, syukur-syukur bisa bermanfaat gitu ya. Jadi kita mudah-mudahan dikasih kesehatan terus, jadi selalu bisa berbagi. Jadi kayak kita Amin. bahas ini spesifik memang khusus bidang bagaimana sih tata cara telusur sebetulnya ya. Traceability itu kan kalau kita pecah katanya itu kan trace and ability. Trace itu berarti ketertelusuran, ability itu berarti kemampuan. Artinya kalau digabungkan jadinya kurang lebih gini, kemampuan untuk melacak baik itu asal usul uh, prosesnya, asal usul bahan yang digunakan dalam satu produk sampai dengan bagaimana kita melacak juga produk tersebut dijual kemana gitu ya. Jadi kalau kita tanya nih, ini bikinnya kapan ya? Nah, itu berarti prosesnya. Kalau kita tanya lagi, ini produknya ini, sorry, ini dibuat dari bahan apa saja ya? Berarti telusur ke bahan bakunya. Siapa ya suppliernya atau beli di mana nih bahan-bahannya? Berarti telusur lagi sampai ke tahapan suppliernya atau tahapan pemasoknya gitu ya. Nah, kalau kita tanya lagi, ini dijual kemana saja ya? Berarti ini juga telusur ke customer atau ke consumernya bahkan gitu ya. Nah, kenapa kemudian ini penting ya? Karena nanti ada beberapa persyaratan yang memang di request atau dipersyaratkan dalam standar keamanan pangan, baik standar nasional maupun standar internasional. Hmm. Kurang lebih itu dulu deh definisinya, Kang Bayu. Hmm. Iya, iya, iya. Berarti lumayan banyak yang bisa di-trace balik ya, Pak. Mulai dari bahan baku, prosesnya, supplier, dan lain-lain ya. Jadi dari kita penjualan sampai kita trace ke produksinya ya, Pak ya. Nah, lanjut Ya, dari dari hulu iya. sampai hilir. Nah, lanjut dari definisi Ya, tadi, Pak. Kenapa sih food traceability itu penting tuh? Atau manfaat dari kita melakukan si food traceability ini, manfaatnya apa aja tuh, Pak, kira-kira? Kenapa dia bakal penting? ya kalau ditanya kenapa penting kan satu karena memang itu persyaratan. Tapi persyaratan itu dibuat pasti ada alasan gitu. Nggak mungkin persyaratan itu dibuat karena iseng gitu ya. Kenapa Hmm. kok ada ini Pak? Iya iseng aja. Enggak. Pasti ada tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah setiap produsen makanan dan minuman atau produsen pangan itu wajib mencari tahu informasi asal muasalnya ketika ada terjadi masalah gitu ya. Misalnya kita bikin pisang goreng nih, kemudian kok pisang gorengnya
terlalu asin atau ini apa, kok pisang gorengnya asin banget ini bukan kayak pisang goreng. Nah, kita kan lacak tuh apa yang salah ya. Nah, Hmm. masalahnya kan salah satu fungsi melacak gitu ya, fungsi trace Hmm. itu. Mulailah dilacak kapan gorengnya. Oh, gorengnya ini tadi jam 2 siapa yang goreng? Terus bumbu apa yang dimasukin? Jangan-jangan tulisannya gula tapi isinya garam, bisa jadi kita nggak tahu gitu ya. Jadi fungsi utama dilakukannya pelacakan itu adalah jika ada problem di produk akhir, di produk jadinya, kita dengan mudah mencari tahu apa sebab musababnya atau yang disebut dengan analisa masalahnya dari mana, sehingga kita bisa mengambil tindakan untuk melakukan perbaikannya gitu ya. Perbaikannya entah Hmm. produknya nanti kita tarik gitu ya. Nah, misalnya salah satu tujuan traceability juga adalah dalam rangka penarikan produk pangan atau kalau kita sebut dengan recall. Umpama tadi tuh ternyata pisang goreng yang kita udah buat ini sudah terjual dan kita baru sadar ketika kita nyicip sampelnya gitu loh, kok asin. Nah, terus kita lacak kan, ini kemana ya Ju kita Hmm. kirim pisang goreng itu. Tadi kirim berapa, kita bikin berapa, bikin Hmm. 100 piece misalnya. Kirim kemana aja. Ya ampun, ini pasti yang makan akan apa komplain nih sama kita. Sebelum itu nanti tambah besar gitu ya masalahnya, udah kita tarik deh gitu. Itu namanya recall. Nah, untuk menarik produk itu kan perlu telusur dulu kan, telusur Betul. kemana aja dijualnya, berapa banyak dijualnya. Tapi kan nanti kita telusur maju tuh namanya tuh. Hmm. Nah, nanti ada beberapa jenis traceability yang akan saya jelaskan. Nah, itu tujuan utamanya sih. Selain itu juga untuk memastikan bahwa setiap lot atau setiap batch yang kita produksi, itu kita yakin bahwa karena kita punya sistem telusur, kalau ada apa-apa kita juga punya mekanisme itu dan kita yakin Hmm. bahwa semuanya tercatat. Jadi kita juga bisa apa namanya bisa memberikan setidaknya jaminan kepada konsumen kita. Oh, oke, Itu oke, kurang oke. lebih. Baik. Nah, tadi menarik tuh ada jenis-jenis atau apa ya jenis-jenis kali ya dari food traceability. Mungkin nanti kita bisa masuk ke sana ya Pak. Tapi sebelum penerapan, sebelum jenis-jenis dari food traceability, kira-kira apa sih? Misalkan saya nih sebagai penjual, apa sih yang harus saya siapkan atau saya apa ya saya persiapkan dulu gitu ya saya bikin ada dari yang tidak ada untuk menerapkan si food traceability ini. Karena saya belum pernah nih Pak, gimana tuh Pak? Oke, ini umpama tadi deh kasus sederhananya pisang goreng. Ya. Tahapan pertama yang harus kita lakukan ya mulailah mencatat gitu ya. Itu yang disebut dengan record keeping, mencatat. Karena kalau tanpa catatan kita nggak mungkin ingat gitu ya. Semuanya kita ingat di otak kita nggak mungkin. Maka perlu ya namanya record keeping, metode untuk mencatat sesuatu yang penting yang menggambarkan aktivitas produk tersebut diproduksi. Apa yang perlu kita catat? Satu yang perlu kita catat adalah ini bahan beli di mana. Nah, berarti kan ada namanya supplier data gitu ya. Bahan itu beli di mana. Yang kedua, bahan itu datangnya kapan atau belinya kapan. Itu yang disebut dengan incoming date atau datang kedatangan atau purchasing date atau PO, purchase order gitu ya kalau di pabrik. Oke, berarti kita harus punya itu kapan belinya. Tadi kan beli di mana, kapan belinya atau kapan datangnya gitu ya. Hmm. Kemudian dari bahan kita maju nih satu langkah, diproduksinya kapan. Nah, dalam catatan produksi kan tentu saja nanti ada macam-macam lah ya. Contoh nih kalau tadi pisang goreng lah ya, kita bisa jauh-jauh pisang goreng. Berarti yang pertama kita harus catat adalah formulasinya. Formulasi itu berarti nambahin adonannya tuh yang pakai terigu tadi tuh berapa terigunya dari supplier mana, berapa banyak dipakai. Minyaknya dari siapa, berapa banyak dipakai, ya kan? Kemudian gulanya dan bahan-bahan yang lain. Nah, setelah itu proses pemasakannya. Proses pemasakannya tuh kapan? Itu jam berapa? Kalau perlu siapa yang memasak, yang menggoreng itu siapa? Nah, itu kan perlu dicatat juga. Termasuk parameter penting. Parameter kritisnya itu apa? Misalkan tahapan penggorengan, tentu saja misalkan perlu mengendalikan suhu. Catatlah suhunya berapa pada saat menggoreng. Standar kita berapa batasannya. Misalkan menggorengnya tuh suhu 120.
sampai 130 derajat Pak. Oke, ada nggak catatannya? Kita ngecek Hmm. nggak gitu? Atau kalau nggak pemasakannya, kalau kita belum punya mekanisme HACCP ya, atau Critical Control Point, oke deh, after cooking, setelah masak, kita periksa nggak tuh hasil penggorengannya? Kita cicip nggak? Kita lihat matang apa belum gitu. Berarti adalah catatan terhadap inspeksi, nah, catatan Hmm. terhadap pemeriksaan. Atau kalau yang di pabrik atau di industri atau di UKM namanya QC, Quality Control, catatan tuh ya. Kemudian catatan terakhir adalah catatan penjualan. Ini dijual kemana aja. Jadi kan setiap kali kirim barang ada dong. Masa kita ngirim barang nggak ada alamatnya? Siapa di mana itu kan pasti ada dan Iya, berapa. betul. Nah, kalau di pabrik udah ada tuh namanya surat jalan atau nanti keluarlah invoice untuk tagihan gitu ya. Nah, kalau kita punya semua catatan itu, akan sangat mudah untuk melakukan Hmm. penelusuran. Masalahnya adalah kadang-kadang di satu industri catatannya banyak banget, tapi kalau kita hubungkan satu sama lain tuh kadang-kadang tidak sinkron gitulah. Itu yang nanti pentingnya adalah menetapkan apa saja sih yang penting untuk dicatat gitu ya. Hmm. Nah, satu, jadi catatan nih, catatan kan tadi panjang tuh dari mulai Iya. beli di mana, kapan datang, siapa penjualnya atau siapa yang kemudian mengolah, kapan diolah, formulasi, pemasakan, dan pengiriman. Yang kedua yang paling penting adalah penentuan yang namanya lot atau batch. Jadi jangan pusing gitu. Kadang-kadang UKM nggak ngerti ya. Lot itu apa sih Pak? Batch itu apa sih? Batch itu satuan. Jadi lot, batch, partai, apa namanya? Terserah deh namanya apa deh ya. Itu macam-macam istilahnya. Itu tuh satuan. Satuan sekali kita memproduksi produk tersebut. Ada yang satuannya berdasarkan tanggal produksi, tanggalnya, misalkan satu batch itu ya tergantung jumlahnya, nggak ada ketentuan. Ada yang memang menentukannya berdasarkan jumlah. Misalkan per 100 pisang goreng, itu satu batch tuh, gitu. Hmm. Atau per satu kali goreng, itu satu batch, boleh. Ada yang per hari proses aja, Pak, silahkan. Ada yang per setengah hari proses. Jadi satu batch-nya bisa jadi beda-beda jumlahnya. Karena volumenya bisa jadi juga berbeda Hmm. setiap kali masak. Hmm. Nah, kemudian kan kita biasanya ngeliat nomor batch atau lot number di kemasan produk makanan gitu ya, lot number berapa. Nah, lot number atau batch number ini kita tentukan sesuatu yang unik gitu. Itu tuh terserah, nggak ada paksaan juga, nggak ada Hmm. ketentuan juga. Bahkan kadang-kadang kode produksi hanya mencantumkan tanggal, bulan, tahun produksi juga nggak apa-apa. Hmm. Itu yang paling minimal. Nggak usah harus pakai barcode lah, harus pakai QR code lah. Kalau sudah mungkin levelnya butuh informasi itu monggo, nggak ada masalah gitu. Nah, atau batch-nya kita menggunakan kode huruf. Yang penting kita sendiri tuh yang membuat ngerti gitu maksudnya Hmm. apa. Ya, karena batch itu adalah informasi internal yang kemudian ditampilkan di dalam produk yang tujuannya kalau ada apa-apa kita bisa ngelacak dengan mudah melalui nomor itu gitu. Karena kalau di pabrik di produk makanan kan waktu kita kemarin bahas tentang kemasan dan pelabelan ya, Ya. pelabelan yang wajib dicantumkan kan tanggal kadaluarsa. Betul. Kode produksi, batch produksi itu bebas formatnya. Kalau kadaluarsa formatnya tanggal, bulan, tahun atau minimal Hmm. bulan dan tahun untuk beberapa produk yang shelf life-nya panjang gitu ya, sesuai dengan aturan Hmm. BPOM. Jadi gitu ya, dua hal Oke. aja ini kita lakukan atau kita siapkan, itu udah bisa banget menerapkan yang saya katakan tadi, traceability sistemnya akhirnya kita bisa cover gitu atau Hmm. bisa implement dengan mudah. Catatannya di mana Pak? Bebas, catatan mau di buku tulis, mau dibikin form gitu ya, mau sistem recordingnya elektronik ya boleh-boleh saja. Itu Hmm. kan cara kita untuk mengcollecting informasi, untuk mengcollecting data selama produksinya gitu, Hmm. Mas Bayu. Oke. Nah, ini kebetulan tadi ada yang komen dari Kak Roshid Mualim dan juga dari Mbak Irawati.Heni ya. Buat kawan Gary yang lain juga kalau misalkan mau tanya atau mau diskusi sesuatu, jangan sungkan untuk pencet fitur di pojok kanan bawah itu ada tanda tanya. Jadi silahkan tanya-tanya, mumpung narasumbernya nih lagi berbaik hati nih mau sharing ilmu. Nah, Emang saya ini baik kok. nah ini dari Kak Roshid Mualim. Saya nggak tahu ini pertanyaannya di save atau enggak ya Pak.
Kalau untuk IG Live-nya, jadi ilmu ini akan di-save di profilnya GRI. Jadi di-follow aja GRI underscore apak. Jadi kalau misalnya nanti mau belajar lagi atau ada info-info tentang webinar lain juga nanti akan dikasih tahu. Jadi di-follow aja, kita bakal save di profile kita. Nah, tapi dari pertanyaan Kak Rosyid ini nih Pak, saya juga jadi kepikiran. Tadi kan Bapak ngomong record keeping untuk food traceability. Kira-kira record keeping ini disimpan tuh sampai berapa lama ya Pak? Ada Oke, parameternya nggak ya? kalau ikuti aturan dari sertifikasi yang levelnya lebih tinggi, misalkan BRC sertifikasi, ISO 22000, FSSC, itu memang ada persyaratan. Tetapi setidaknya kalau ikuti panduan dari Badan POM, setidaknya sama dengan umur simpan atau sama dengan masa kadaluarsa produknya. Artinya apa? Ketika barang tersebut ada di pasaran dan masih belum kadaluarsa, kalau ada apa-apa kita masih punya catatannya, masih punya Oh, bukunya, masih punya rekodnya gitu ya. Ya, setidaknya sama dengan tanggal kadaluarsanya. Nah, di beberapa referensi memang ditambahkan masa kadaluarsa ditambah 12 bulan karena bisa jadi banyak produk-produk yang masih beredar yang sudah kadaluarsa dan bisa jadi nanti ada problem kita masih simpan gitu ditambah 1 tahun. Jadi minimal sama dengan masa kadaluarsa atau kalau mau lebih panjang lagi tambah 12 bulan. Bentuknya sih apa aja, maksudnya mau di buku difotoin gitu ya karena takut hilang kertasnya, mau di scan atau langsung input di electronic record gitu masuk di Excel kayak atau bahkan beberapa perusahaan sudah menggunakan metode electronic data recording gitu ya. Jadi no problem dengan model dan tipe. Jadi dengan kondisi itulah maka kita punya catatan dari mulai bahan baku dibeli dari mana, dari asalnya siapa dan sampai kemana. Nah itu yang disebut traceability. Saya cerita tadi ada 2 jenis traceability ya. Itu yang dikategorikan sebagai backward atau telusur mundur. Telusur mundur itu cari tahu siapa atau informasi dari supplier dan forward itu adalah kemana barang tersebut kemudian dijual. Itu forward dan backward hmm, traceability itu satu kesatuan gitu ya yang tidak hmm. terpisahkan gitu sih. Oh, oke, 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 oke. Berarti sebenarnya minimal sekali lagi ya Pak, minimal di kadaluarsa dan lalu nanti uh, ditambahin 12 bulan jika mau ambil aman ya Pak, karena mungkin aja masih disimpan oleh si distributor. Lalu Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak, sebelum kita ke topik atau ke poin selanjutnya dari Kak Rosiding. Isinya Assalamualaikum. Bagaimana cara menentukan lama umur simpan atau expired date, Pak? Nah, ini mungkin nyambung ke yang tadi tuh, Pak. Gimana tuh, Pak? Mungkin bisa diulang jawabannya dari sesi sebelumnya. oh iya itu sesi sebelumnya ya. Penentuan Iya, umur simpan. Jadinya. Untuk betul. penentuan umur simpan atau shelf life itu kita bisa lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, yang paling ideal adalah pengujian gitu ya. Pasti ke lab diujikan. Nah, berapa sih pendugaan umur simpan? Pengujiannya bisa nanti atau kita bisa pakai cara konvensional, kita simpan aja produknya sampai 1 tahun gitu kita lihat lagi. Tapi nanti per 3 bulan misalnya atau per bulan kita cek lagi sampai sampelnya 12 bulan itu selesai kita periksa setiap periodenya. Itu konvensional ya atau protokol safe life namanya. Atau kita pakai uji akselerasi, jadi uji pendugaan yang mempercepat waktunya tapi harus disimpan dalam suhu dan kelembaban tertentu, tekanan tertentu dan itu biasanya dilakukan di laboratorium. Atau yang terakhir biasanya benchmarking. Benchmarking itu cari produk yang sejenis di pasaran ya, kemudian kita komparasi aja. Biasanya waktu saya dulu menentukan umur simpan untuk frozen food yang kita produksi waktu itu, saya cari aja ke supermarket produk yang mirip gitu ya, atau yang udah mau kadaluarsa. Jadi saya tunggunya cepat gitu. Saya cari gitu kan, nah ini udah mau kadaluarsa sebulan lagi nih. Ya buat bisa jadi buat studi karena kan untuk benchmark untuk Ah, membandingkan gitu. Gampangnya gitu. Makanya SPG-nya juga kaget. Bapak nyari apa, Pak? Ini saya cari produk yang udah mau kadaluarsa. Emang kenapa Pak? Ya pokoknya saya cari yang mau kadaluarsa aja. Tujuannya saya beli, jadi nyimpennya nggak kelamaan. Saya punya studi banding, tapi nggak satu produk. Ada beberapa produk saya komparasi aja. Sehingga nanti kita akan mendapatkan konfirmasi.
Tetapi tentu saja tidak hanya itu, kita tetap akan melakukan shelf life study yang kita lakukan sendiri tadi. Jadi saya bikin produk tuh 12 biji ya. Kemudian saya simpen aja tuh di freezer. Setiap 1 bulan saya ambil satu, bulan kedua dua, nanti kan bulan ke-12 itu tinggal satu ya. Nanti bulan Mm-mm. ke-12 ya nanti ditentukan oke. Ya itu sambil jalan gitu ya. Jadi kita punya retention sampel namanya atau sampel pertinggal atau arsipnya. Gitu sih itu cara praktisnya lah ya. Kalau untuk Iya. uji ya, kalau misalkan produk-produknya apa dulu kategorinya, jadi harus di ini, harus di Oke. consider. Oke. Nah itu Kak Rosiding tadi semoga udah menjawab ya. Ada 3 cara. Yang pertama yang paling tepat atau yang paling lengkap itu pasti uji lab. Terus yang kedua itu cara konvensional, uji coba sendiri aja di rumah atau di tempat produksinya kita simpan sendiri. Lalu nanti uji coba sampel setiap periode. Lalu yang ketiga yang paling mudah benchmark dari produk yang sejenis, yang paling mirip gitu. Ya kira semoga membantu. Nah ini ada tambahan Pak dari Kak Roshid.mualim lagi. Kalau untuk makanan beku tanpa pengawet skala UKM, nah ini kayak kuncinya skala UKM nih. Kira-kira tuh berapa ya untuk expired date-nya? Karena mungkin nggak bisa uji lab sendiri kali ya. Oke, kalau berdasarkan apa yang saya pahami ya, produk beku itu kalau disimpan minus 18 derajat Celcius dan disimpan selama 18 minus sorry, saya ulangi ya. Kalau produknya itu dibekuin, kalau kita cek suhu pusatnya pakai termometer gitu, bukan suhu luarnya, suhu pusatnya itu cek termometer. Kalau sampai suhu pusatnya, jadi suhu tengahnya ya, suhu pusat tuh minus 18 derajat. Terus disimpan di freezer yang suhunya juga minus 18 derajat atau lebih rendah, maka dia bisa bertahan 18 bulan. Itu teorinya. Dan Hmm, memang kalau kita punya rantai dingin yang bagus, penyimpanannya bagus, suhunya stabil gitu, itu memang nyampe 18 atau sampai dengan 24 bulan, bahkan ada beberapa pabrik atau perusahaan yang memang setup 18 24 bulan. Tapi kalau mau lebih aman ya di bawah itu, klaim 12 bulan pun nggak apa-apa. Tapi dengan syarat itu ya jangan sampai saya bekuinnya aja nggak diukur, gimana kita mau tahu gitu ya. Pas pembukuannya asal udah mateng nih, dipegang-pegang udah keras. Nggak gitu, harus dicek ya suhu ininya. Tapi itu di luar traceability nih jadinya, ini bicara tentang umur simpan dan masa kadaluarsa ya. iya. Ya Fokusnya ke udah, apa-apa traceability Pak. dulu deh, Mas Bayu. Iya, nggak apa-apa. Diulang ya Pak, nanti dari Kak Roshid Mualim. Jadi itu semoga bisa menjawab juga. Yang penting kita udah periksa si produk kita sendiri, terutama kalau untuk makanan beku suhunya, jadi nanti kita bisa menentukan. Terus kalau dari Kak Ida Yati Farida, ini masih umur simpan, tadi udah di share ya ilmunya Kak Ida Yati Farida. Kita bisa menentukan umur simpan produk tuh dari uji lab tentunya yang paling tepat. Terus yang kedua ada konvensional di tempat produksinya Kak Ida sendiri dicoba sampling per periode, misalkan sebulan sekali. Lalu nanti yang ketiga ada benchmark. Jadi produknya apa, cara yang paling mirip. Kira-kira gitu ya untuk umur simpan produk. Nah, kita balik lagi ke topik food traceability sebagai syarat keamanan produk makanan. Tadi udah dibahas terakhir tuh sama Pak Sam, itu adalah langkah-langkah atau penerapan dari food traceability-nya. Mulai dari produksi, sampai ke distribusi, sampai ke penjualan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kan ada contoh Pak di tempat atau di topik sebelumnya, kayak misalnya di kemasan, label kemasan, itu kita produksinya beda, yang distribusiin beda, yang jual beda. Nah, dalam hal food traceability ini, record keepingnya nanti akan seperti apa ya Pak? Karena kan ini beda entitas atau beda perusahaan semua tuh Pak. Dari Ya, produksi, jadi distribusi, sampai ke penjualan. traceability ini batasan untuk kita sebagai produsen itu adalah one step backward, one step forward. Satu tahapan sebelum kita dan satu tahapan setelah kita, setelah produksi lah ya. Jadi kita paling jauh cari suppliernya siapa atau produsennya siapa, produsen material ya, bahan baku selama proses kita kendalikan dan siapa customernya. Customer next customer ya. Jadi satu tahapan setelah kita tuh customer kita siapa. Bisa jadi customer kita itu adalah end user atau end consumer, orang yang mau konsumsinya langsung. Bisa jadi customer kita adalah distributor, Hmm. wholesale, agen,
grosir atau mungkin sampai ke retail ya, market modern atau mungkin general trade sampai ke pasar gitu ya. Nah, sehingga yang kita punya tanggung jawab kita tuh cuma sampai ke siapa aja. Hmm. Selanjutnya di distribusi ya di bagian distribusi pangan juga punya ketentuan yang sama. Mereka juga harus bisa menelusur gitu ya. Tujuan akhirnya kan tadi tuh kalau untuk telusur kalau ada masalah apa kita bisa tarik. Andai kan kita punya problem ya kita tarik dari rantai terdekat aja dulu gitu ya. Misalkan kita jualan Hmm. ke distributor, kontak distributornya. Kemarin saya kirim barang 100, ada sisa berapa? Saya mau ambil deh batch-nya gitu yang batch tersebut gitu. Kalau dia udah kirim lagi kan itu tanggung jawabnya distributor untuk mengidentifikasi sampai ke retail gitu. Jadi kalau di peraturan Badan POM itu ada di Perka BPOM nomor 22 tahun 2017 ya. Nanti teman-teman kalau mau soft file-nya ya bagaimana mekanisme traceability itu menurut aturan main atau itu juga ada contoh-contoh ininya ya, ada contoh-contoh formnya, cara ngisinya gimana udah ada tuh di BPOM. Nanti boleh deh DM saya, nanti saya kasih secara langsung kalau ada emailnya kasih, nanti saya kirim tuh PDF-nya. Karena di situ informasinya sudah jelas bahwa kita kudu bisa nelusur satu kali mundur, satu kali maju. Untuk itulah kenapa kalau di persyaratan, baik persyaratan dari BPOM atau mungkin dari Kementerian Kelautan Perikanan, KKP yang punya UPI gitu ya, itu mempersyaratkan dilakukannya simulasi. Simulasi traceability kita lakukan sendiri ini supaya kita tuh paham apa kekurangan di internal kita. Caranya gimana? Misalnya ambil produk jadi, kita ambil batch-nya kita catat, kemudian kita coba telusur deh yuk, dilacak sendiri gitu ya. Ya tujuannya tadi tuh supaya kalau ada apa-apa kita sudah siap karena kita sudah terbiasa mencatat, kemudian kita juga sudah tahu cara men-tracing dan men-trackingnya, mencari tahu telusur ke belakang atau mencari tahu telusur ke depannya. Kurang lebih gitu sih, Kang Bayu. Oke Pak, siap. Ternyata banyak. Nah itu mumpung Pak Samsul tadi udah berbaik hati mau sharing, jadi bisa juga nanti kawan GRI DM atau kontak aja GRI underscore apak atau langsung ke IG-nya atau Instagramnya Pak Samsul underscore Sam underscore Arifin untuk tanya-tanya lanjut ya untuk tadi yang file atau topik yang ditanyakan tadi. Ya, kira nanti bisa langsung DM aja akan kita bantu. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari kareza.amin. Ini nyambung ke yang apa kalimat Bapak tadi bahwa one step backward ya. Jadi kalau misalnya kita produksi, kita berarti harus stres ke bahan bakunya gitu ya Pak. Nah, dalam pemilihan bahan baku itu nanti apakah akan berpengaruh ke keamanan produk yang dihasilkan? Dan kalau misalkan saya tambahkan, kalau misalkan berpengaruh, kira-kira apa yang harus kita perhatikan ya Pak dalam pemilihan bahan baku dan juga keamanan produknya tadi supaya kita bisa tracingnya lebih mudah. Satu, pastikan Anda beli dari supplier yang approve gitu ya, atau yang disetujui. Jadi sebelum membeli, kita juga kan milih supplier kali ya. Beli sayur gitu misalnya. Beli ikan, beli daging kan kita nggak ngasal aja. Bukan berarti murah atau bahkan mahal itu berkualitas ya kita cek dulu sebelum beli di mana kita harus survei dulu makanya seleksi namanya seleksi pemasok atau supplier selection approval gitu supaya kita nanti confidence kita tuh yakin gitu sama apa yang kita beli karena memang bahan baku ini penting banget gimana pun produk ini bisa bagus kalau bahan bakunya juga nggak bisa dijamin gitu ya jadi yang pertama seleksi dulu vendornya. Habis seleksi vendornya, setiap kedatangan dilakukan inspeksi, diperiksa, datang dilihat, datang kemudian mungkin ada perlu bahkan ada yang perlu uji mikrobiologi, cek lab gitu ya. Ada yang harus cek kimianya, misalkan ikan harus dicek histaminnya macam-macam tuh. Karena kan kita pengen yakin gitu dan kita bisa jadi mendapatkan informasi itu sangat minimal dari suppliernya. Dan kita juga bahkan kita perlu tahu bahwa si produsen si supplier itu produsen apa cuma distributor gitu atau kita kalau beli toko gimana kalau kita beli di toko misalkan belinya di grosir gitu atau belinya di supermarket misalkan bahan tambahan ya yang dulu saya katakan itu cek pakai klik ya masih ingat nggak kemasan label Ya, yeah. izin edar sama kadaluarsa itu aja jadi acuan karena kan mereka ketika mengedarkan barangnya juga udah melalui tahapan pemeriksaan juga gitu dan punya tanggung jawab. Nah, kalau kita udah milih suppliernya, suppliernya bagus, kemudian setiap datang kita periksa lagi gitu ya. Paling enggak kalau
datangnya dari impor gitu, gitu misalnya impor ya cek aja tuh, yang pertama kita cek apanya tuh, ada luarsanya, produknya ada luarsa nggak, materialnya maksudnya bahan bakunya, kemasannya gitu. Sampai nanti minta analisa dari sana, namanya COA, Certificate of Analysis. Karena setiap produk yang kemudian diimpor ke sini, itu pasti ada COA-nya gitu. Termasuk kalau kita punya supplier lokal ya perlakukan hal yang sama lah, intinya gitu. Jadi kita punya confidence, punya rasa percaya diri, karena kita juga sudah terperiksa jumlah, jadi bisa jadi jumlahnya kita periksa dulu, ya kemudian kualitasnya, kalau memang ngaruh ke keamanan pangan ya silakan uji sesuai dengan karakteristik bahan apa yang dimasukin gitu ya, atau yang kita terima dari supplier tersebut. Gitu sih, Kang Bayu. Oh, oke, oke. Nah itu Kak Reza Amin tadi supaya bisa menjawab kali ya dari dua pertanyaannya. Yang pertama bahan bakunya, terus nanti pemilihan supplier, gimana caranya ya memilihnya yang baik dan benar sehingga kita bisa traceability dengan mudah. Kira-kira itu sudah menjawab ya Kak Reza. Lanjutan Pak, ini ada pertanyaan menarik dari Kak Roshid Mualim, masih tentang food traceability. Kira-kira tadi kan yang sudah dijelaskan Pak Samsul atau Pak Sem, record keeping itu banyaknya untuk internal ya Pak, mulai dari kode batch, penentuan kode batch dan lain-lain. Nah ini apa yang traceability apa yang harus kita infokan atau kita informasikan kepada konsumen kita, misalkan melalui kemasan atau misalkan melalui sistem tertentu. Ada nggak yang perlu kita sampaikan ke konsumen kita? Yang kita perlu sampaikan ke konsumen ya label itu. Label itu kan isinya macam-macam ya, yang kita bahas juga tentang labeling. Kan kemasan label itu adalah alat komunikasi. Di situ isinya ada komposisi, ya atau ingredients, ada nutrition fact atau informasi nilai gizi, ada serving suggestion atau cara gimana pakainya, ada kode produksi. Kalau ada apa-apa nanti coba lapor aja ke penjualnya atau ke pabriknya. Jadi kita kan menginformasikan itu ke customer. Tentu saja ngikuti peraturan tentang pelabelan. Itulah komunikasi kita. Kita nggak perlu informasi ke customer. Customer, ini tuh yang bikin siapa? Enggak. Cuma informasi itu kita kemas, kita masukkan di dalam kemasan. Nah, itulah fungsi pelabelan. Kalau lagi pelabelan itu yang kemarin kan informasi tentang komunikasi, convenience, dan lain-lain ya. Udah kita bahas tentang kemasan ya. Jadi itu sih informasinya ya ada di kemasan. Kemasannya dalam bentuk pelabelan. Pelabelan itu adalah tulisan. Tulisan itu bentuk komunikasi kepada si customer. Intinya ngikutin ketentuan labeling dari Badan POM gitu. Oke, kayak gitu Kak Roshid Mualim ya. Jadi kalau kita ngikutin label atau persyaratan atau peraturan label dari Badan POM sebenarnya sudah mencakup semuanya tuh. Karena pernah dibahas juga di topik kita yang sebelumnya, label tuh harus ada gambar, nama, food traceability-nya sudah ada di kode produksi, sudah ada di expired date, dan juga sudah ada info-info lain yang harus dicantumkan di situ. Jadi itu sudah mencakup dari food traceability itu sendiri yang harus kita beritahukan ke konsumen. Jadi mereka tahu kapan produk ini expire dan juga kalau misalkan sebelum expire ternyata ada tanda-tanda aneh atau kejanggalan, maka dia harus tahu atau harus melapor kemana, sudah ada di kode produksi dan juga sudah ada informasi diproduksi oleh siapa. Kira-kira gitu ya Kak Roshid ya, semoga membantu. Ya, saya tambahin Kenapa, Pak? dikit ya. Itu Boleh Pak. kalau saya tambahin dikit, itu kalau produknya B2C, bisnis to konsumen akhir gitu ya, produk retail terutama yang dikemas. Tapi kalau konsumen atau customer kita, pembeli kita adalah B2B, business to business, ya mungkin tidak dikemasan. Bentuknya apa? Biasanya ada spesifikasi yang kita kasih ke mereka. Spesifikasi termasuk batching atau kode lot codingnya, batchingnya kita terangkan di dalam spesifikasi yang nanti kita kirim ke mereka supaya dapat informasi yang lebih lengkap gitu ya. Tapi biasanya kalau B2B kan sebelum order dia pasti akan melakukan inspeksi dulu mungkin, bisa jadi nanti mereka minta spesifikasi. Pasti kalau B2B nggak mungkin, beli ini dong gitu misalkan. Barangnya apa? Terserah. Kapan kirim di mana aja nggak mungkin. Pasti ada kontrak dulu, pasti ada perjanjian atau ada ya seenggaknya ada PO atau purchase order atau sebetulnya sales order, nanti konfirmasi ke kliennya, konfirmasi mau nggak barangnya, minta sampel kirim,
Betul. Dokumen-dokumen pasti gitu dulu deh. Ya. Betul. Kalau kita ke B2C kan nggak ada persyaratan itu. Kita pajang aja produknya di retail, beli, selesai. Untuk itulah pelabelan dan kemasan termasuk batch kode, packaging, dan expiry date, informasi yang ada di dalam kemasan dan pelabelan itu wajib hukumnya kalau kita mau jual di retail. Karena alat komunikasi kita ke konsumen kita cuma itu satu-satunya. Tapi kalau B2B kan kapan aja dia bisa kontak Ya, kita. betul. Berarti ada di survei juga ya Pak kalau untuk B2B. Baik. Nah, kira-kira itu ya Kak Rosid Molim ya. Semoga membantu. Yang lain kalau diingatkan juga kalau misalkan ada pertanyaan atau diskusi yang ingin dilakukan, bisa melalui fitur pertanyaan itu ada di pojok kanan bawah, itu dengan logo tanda tanya ya, nanti bisa tanya-tanya aja. Lalu Pak, ah, kalau misalkan nih ada, tentunya kalau misalkan food traceability akan berguna kalau misalkan ada keluhan atau ada kejanggalan ya Pak. Kalau misalkan di konsumen kita tuh ada kejanggalan sesuatu hal, lalu dia lapor ke kita. Ini saya beli A di tanggal sekian, kode produksinya sekian. Nah itu nanti kita sebagai baik itu sebagai distributor atau produsen itu kira-kira apa hal-hal yang harus kita lakukan tuh Pak? Apa tadi ada recall atau ada apa lagi tuh Pak? Ya, ketika ada komplain ya misalkan, komplain, Ya, customer komplain, produknya nih jelek nih. Ya kan kita tanya produk yang mana, produknya apa, batch-nya berapa, ada nggak nomor lotnya? Karena sumber informasi kuncinya itu ada di lot number itu. Ketika kita dapatkan lot numbernya, maka baru kita bisa lacak. Misalkan lot number itu cuma tanggal, bulan, tahun aja deh. Misalkan tanggal 1 bulan Juli 2021. Ya kita lacak, buka catatan semua yang kita punya. Makanya kan catatannya harus disimpan. Coba deh kita cek tanggal 1 bulan Juli ini ada masalah apa. Kita cek lagi telusur. Oh iya, ternyata waktu itu ada jumlah produk yang nggak sesuai gitu ya. Jumlah produk itu kemudian secara tidak sengaja terkirim karena pada saat kita simpan di gudang itu nggak ada labelnya gitu, nggak ada label hmm, pass atau label reject gitu ya. Ternyata terkirim gitu ya. Udah berarti salah kita dong. Oh iya, berarti kita akan tarik tuh barangnya. Ada berapa sampai di lapangan. Misalkan yang bermasalah ada 100, ya tarik aja. Ada nggak 100? Kalau nggak ada ya kasih tahu ke konsumennya. Yang kemarin kita jual ada problem. Kalau ada apa-apa kontak kami ya. Itu namanya recall gitu. Dari hmm, 100 itu mungkin yang tertarik ada 50, ada 70, mungkin sisanya udah kebuang atau terjual nggak bisa kelacak lagi ya udah. Nah, tetapi kalau misalkan ternyata dari catatan kita ini nggak ada masalah sebetulnya. Nggak ada masalah gitu ya. Dengan ini ya, dengan apa? Dengan catatan juga bahwa apa yang kita catat tuh jujur tuh benar. Kecuali kita nyatatnya juga asal atau nggak benar gitu ya. Catatannya baik-baik saja gitu. Padahal ada masalah, nggak dicatat masalahnya. Itu kan akhirnya ngerugikan diri sendiri, kita nggak bisa ngelacak. Nah, tapi kalau kita udah benar melakukan, catatannya benar, ternyata nggak ada problem sebetulnya, dan kita nanti cross check atau kita coba investigasi informasi dari klien ini, bisa jadi untuk mengapa mengcounter terhadap klaim atau komplain tersebut ya. Kita bisa bilang, katakan bahwa, hey, this is our record, ini record kita, ini catatan kita, dan semuanya no problem dengan isu itu. Ya, mungkin saja problem ini bisa terjadi di distribusi atau sekitarnya. Tetapi kan kita tetap tanggapi ya. Sehingga kalau kita punya catatan yang baik, itulah fungsi telusur untuk mencari tahu akar masalahnya, untuk mencari tahu yang disebut dengan root cause analysis berdasarkan data yang kita simpan, berdasarkan record yang kita simpan. Itu. hmm. Nah, problemnya itu tadi, kalau catatannya kita simpan nggak lengkap gitu, kan putus informasinya. Atau bahkan baru 1 bulan gitu, dokumennya udah hilang gitu ya. Ya akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita bicarakan kebanyakan mungkin hanya asumsi, bukan berdasarkan evidence base dari record yang kita punya gitu. Jadi kuncinya adalah Anda punya record, Anda punya catatan tuh kalau benar-benar itu di sebenar-benarnya dicatat, itu akan sangat berguna sekali di kemudian hari. Tapi kalau catatannya hanya sekedar untuk memenuhi gugur kewajiban dan informasinya mungkin limited ya, nggak lengkap gitu ya. Jadi record itu yang bagus bukan berarti yang banyak kolomnya, catatannya banyak, enggak. Cuma mana saja record yang esensial, yang nanti kita bisa sambung-sambung gitu ya. Kan kalau sekarang kan kami juga GRI, Kang Bayu juga perlu tahu bahwa kita juga mengembangkan konsep ini ya, konsep electronic data version gitu. Semua datanya masukin ke dalam database. Jadi kalau mau ditarik datanya tinggal masukin nomor lotnya,
misalkan nomor 11017A, klik udah semua Hmm. secara otomatis dapat datanya, jadi sangat cepat gitu ya, gitu sih Kang Bayu. Baik, baik, baik. Nah, itu semoga menjawab juga untuk teman-teman yang ada di bidang, terutama penjualan kali ya yang paling, distribusi atau penjualan itu biasain, semoga bisa membantu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Ina Tarsinah Safitri. Ini kayaknya yang sebelum nyambung ke pertanyaan sebelumnya Pak untuk penjualan atau B. Di mana ada permintaan dari buyernya itu tidak mau dicantumkan tanggal kadaluarsa. Nah, ini produknya produk setengah jadi nih Pak. Dia bayarnya tidak mau dicantumkan tanggal kadaluarsa, hanya dicantumkan kode supplier aja. Nah, berarti ini kan food traceability-nya di, dikurangi ya, dikurangi variabelnya oleh atas permintaan si buyer itu sendiri. Nah, itu gimana tuh Pak? Kita bisa record keeping ya nanti. Ya, itu berarti B2B produknya ya, bukan B2C, karena kan produknya produk setengah jadi gitu ya. Produk setengah jadi atau produk WIP apapun namanya, Tuh. itu kan nanti sama dia diolah lagi kan. Kalau Iya. diolah lagi ketika nanti jadi produk akhir yang dikirim ke konsumen, kan nanti dia yang tanggung jawab untuk melabelin kode kadaluarsanya. Ya udah, berarti tugas kita kan mencatatkan tanggal produksinya saja, karena mereka juga tidak mau mencantumkan ya nggak masalah gitu. Tapi tentu saja sebelum proses itu pasti sudah ada komunikasi, dan saya yakin itu si bayarnya pasti confirm. Aku mau prosesnya begini, begini, begini. Tadi kodenya kamu cantumin gini aja. Untuk masalah kadaluarsa kita sepakat 1 tahun atau 2 tahun kadaluarsanya, tapi nggak usah dicatat ya. Nanti kirimkan saja kode produksinya, masukkan ke dalam spesifikasi, dan nanti kalau dikirim barangnya cantumin aja di surat jalan gitu ya, atau kalau kita ekspor kan nanti ada packing list, ada bill of lading, ada banyak dokumen sebetulnya ya, termasuk invoice, ada pro forma invoice, nantinya itu informasinya ada di situ tuh, jadi bukan Hmm. di kemasan, karena apa, sama mereka nanti dibuka lagi itu, diolah lagi, kecuali gini, produknya tuh produk retail ya, produk retail udah siap edar. Jadi bedanya kalau produk retail, berarti produk udah jadi yang pertama. Yang kedua, biasanya kemasannya juga kecil gitu. Nggak mungkin kemasannya 10 kilo. Produk retail tuh biasanya Hmm. rata-rata 1 kilo paling gede ya. 500 gram, 250 gram, 100 gram gitu. Atau ada lah yang 2 kilo, oke lah. Tapi jarang tuh satu kemasan itu 10 kilo untuk retail. Kecuali kayak ini, beras ya. Tuh. Kecuali beras tuh retailnya bisa 20-25 kilo tuh. Jadi gitu. Nah, sehingga kalau ada kasus seperti itu, ketika bayarnya tidak mau mencantumkan, nah ini kita harus apa namanya, curiga gitu, ini jangan-jangan mereka nanti akan merelabel. Tetapi as long as itu tidak ada ketentuan di Indonesia atau itu tanggung jawab dia gitu ya, ya silakan saja. Tetapi saran saya, bisa jadi kalau mencantumkan produk kita di situ ada tulisannya diproduksi oleh PT ini untuk PT ini, tanggal kadaluarsanya dia kosongin, dia isi sendiri. Nah ini yang nggak boleh sebetulnya, karena produk ini direct gitu ya. Jadi kita secara logika berpikir udah ketemu tuh, wah ini ngaco nih nantinya. Kita bisa tolak gitu. Memang pembeli itu adalah raja, tapi bukan segalanya. Sepanjang dia tidak melanggar ketentuan, syarat, pelabelan, regulasi, legalitas, ya jangan diikutin gitu ya. Kalau diikutin, tapi kalau dia udah jelas-jelas melanggar ketentuan, ya jangan diikutin. Misalkan lagi Hmm. ini pelabelan ya ujungnya ya. Misalkan lagi dia nyantumin menggunakan pewarna buatan atau artificial coloran gitu ya, atau artificial sweetener, pewarna buatan di dalam produk, tapi dia nggak nyantumin tuh. Bayarnya minta, tolong jangan dicantumin ya, mengandung Hmm. aspartam, jangan. Nah, itu udah jelas ngelanggar aturan tuh. Kita tahu sebagai produsen, jangan diikutin. Karena kalau ada apa-apa, yang salah kita. Kalau ada apa-apa, kita yang nanti kena. Dan itu tanggung jawab kita juga secara moral dan secara aturan. Ya, ketentuan itu kan tanggung jawab produsen akhirnya. Bisa jadi dituntut secara hukum. Ya, kesannya itu sih. Jadi kalau kasus yang tadi itu jelas B2B. Kalau B2B kan kesepakatan kedua belah pihak, nanti ada dokumen kontrak yang menjelaskan tentang itu atau spesifikasi produk yang dikirim ke si customernya. Oke? Baik, baik, baik. Baik, jadi food traceability tetap bisa dilakukan ya Pak, walaupun ada Iya. kesepakatan, tapi tetap kita bisa lakukan, baik dari invoicing, baik dari hal-hal lain itu sebenarnya bisa. Lalu tadi kunci dari sarannya Pak Sam adalah
pada pada prosesnya, kalau misalnya ada kesepakatan di mana ada variabel-variabel yang ingin dihilangkan, itu jangan lupa balik lagi ke ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, supaya kita sebagai produsen tidak disalahkan atau tidak memberikan apa ya, atau membolehkan sesuatu hal yang dilarang sebenarnya, kira-kira gitu. Nah, itu terima kasih deh kata Kak Ina Tarsina Safitri, terima kasih Pak Samsul. Nah, berarti sudah membantu ya Kak Ina ya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir karena kita sudah mau memasuki 1 jam. Dari Kak Ratri Retno. Pak Samsu, bagaimana traceability pada produk halal? Ini apakah berbeda, Pak, ataukah kita bisa menyamakannya saja? Karena kan produk halal ada ketentuan-ketentuan bahan baku yang sangat ketat ya, Pak. Oke, halal sama food safety sebetulnya seiring sejalan. Jadi nggak ada. Jadi kalau di ketentuan halal tuh halalan toyiban. Halal itu berarti sah dikonsumsi secara hukum syariat Islam. Toyib itu berarti baik. Makanan yang baik berarti punya kualitas. Kualitasnya baik berarti juga aman untuk dikonsumsi. Jadi ini satu kesatuan sebenarnya gandeng gitu ya. Halalan toyiban. Halal dan toyib. Oke. Nah, untuk kaitan sama traceability material ya sama ketentuannya. Pastikan apa yang kita beli dijamin kehalalannya satu dan dijamin keamanan pangannya. Ya, jadi dua-duanya itu seiring sejalan. Kualitas, keamanan pangan dan halal itu seiring sejalan. Traceability-nya sama, traceability bahkan kalau halal penekanannya tuh justru ke bahan baku gitu kebanyakan ya. Kita harus punya listing beli produk apa, dari mana, materialnya dari mana maksudnya ya. Misalkan kita beli garam, garamnya itu beli di mana? Oh, garamnya beli di online store. Tapi di situ ada logo halal dan label halal. Dan label halal ini ada nomornya. Nomor itu bisa kita trace, kita lacak. Tertelusur nggak ke websitenya gitu ya di LPPOM MUI atau di BPJPH, Badan apa namanya penyedia sertifikat apa saya lupa BPJPH itu. Yang penting mereka lah yang nanti akan mengeluarkan sertifikasi halal berdasarkan fatwa MUI gitu ya. Jadi MUI ini adalah yang mengeluarkan fatwa. Nah, pelaksana inspeksi yang ngeluarin sertifikat itu lembaga sertifikasi halal gitu ya. Lembaga sertifikasi halal salah satunya LPPOM MUI. Jadi LPOM MUI itu bukan bagian dari MUI tapi anak perusahaannya gitulah ya, anaknya, tapi dia berdiri sendiri secara independen gitu. Nanti bisa jadi akan ada lembaga penyedia layanan halal yang lain gitu. Artinya tadi sekali lagi kesimpulannya adalah mau halal atau keamanan pangan atau kualitas, penekanannya ada di tahapan penerimaan atau memilih supplier. Pastikan Anda membeli sesuatu yang jelas, materialnya jelas, dan dijamin kehalalannya. Bisa dari sertifikasi, bisa jadi logo halal, atau kita minta si pabriknya, minta dong sertifikat halalnya gitu. Ya udah, selesai kalau kita belinya entah berantah, misalkan kita beli sayur, nah itu nanti ada pelatihan halal sendiri, yaitu namanya kategori list yang nanti diperbolehkan. Jadi ada beberapa material yang memang secara otomatis masuk kategori halal, misalkan sayuran gitu otomatis halal. Misalkan. Tapi kalau dia olahan, misalkan beli corned beef atau beli sosis, nah itu minta sama si pabriknya yang bikin halal nggak. Kan misalkan kita beli yang disembelih ayam atau apa kan, si potong ayamnya RPA namanya, rumah potong ayamnya kan punya sertifikasi halal. Kan tujuannya untuk itu supaya ngelink kita beli dari mana, udah kehalalannya dijamin atau tidak. Gitu sih kurang lebih. Baik, baik. Semoga Kak Ratri Retno terbantu ya. Jadi justru traceability itu sudah jadi salah satu kunci dasar di produk halal ya Pak, karena pemilihan produk, supplier itu sangat-sangat penting. Baik, kira-kira itu aja tanya jawab dan diskusi kita untuk sore hari ini. Sebelum nanti ditutup atau diberikan advice penutup dari Pak Samsul, saya coba summary dulu ya Pak untuk bahasan kali ini. Bahasan kali ini adalah food traceability sebagai syarat keamanan produk makanan. Nah, itu definisi adalah kemampuan untuk melacak suatu produk, mulai dari prosesnya, bahan baku, hingga ke supplier dari penjualan. Lalu nanti untuk flow-nya atau dari jalurnya, itu yang harus kita catat atau kita
simpan si recordingnya adalah dari supplier, lalu ke purchase order, lalu ke produksi, lalu ke formulasi produksinya, lalu ke quality control atau quality assurance masing-masing, lalu nanti ke penjualan. Nah, di situ nanti ada 3 entitas, ada produksi, ada distributor, lalu ada nanti penjualannya itu sendiri. Kalau misalkan kita sebagai produksi atau kita sebagai distributor, itu menyesuaikan. Kenapa menyesuaikan? Karena food traceability itu kuncinya ada di one step backward, one step forward. Jadi cukup satu langkah ke belakang, cukup satu langkah ke depan. Misal kita adalah produk sistem atau entitas produksi, maka kita one step backward-nya adalah ke bahan baku atau ke supplier. Tapi one step forward-nya kita ke distributor. Dan itu berlaku untuk entitas yang lainnya. Lalu untuk recordingnya, kita save itu setidak-tidaknya sampai masa kadaluarsa. Tapi akan lebih aman itu sampai ke plus 12 bulan, jadi sampai 1 tahun berikutnya. Karena ada kemungkinan produk kita masih ada di distributor atau masih ada di gudang-gudang. Lalu yang terakhir, dari traceability ini ada 2 jenis awalnya, itu ada untuk B2C, ada untuk B2B. Kalau untuk B2C kita sebenarnya lebih mudah karena kita cukup mengikuti peraturan atau ketentuan dari Badan POM, itu sudah ada semua dari labelnya, dari kemasannya sudah ada semua yang harus kita cantumkan tuh apa. Tapi kalau untuk B2B, sarannya adalah adakan survei produksi atau survei produk atau survei distribusi dari buyer kita, lalu nanti adakan kesepakatan di dalamnya di mana tentunya tidak menyalahi atau tidak keluar dari ketentuan yang ada di Indonesia. Kira-kira itu summary dari bahasan kita kali ini ya Pak. Sebelum ditutup nih Pak, ada saran atau ada ada pesan-pesan nggak untuk kawan GRI di topik kali ini? Ya, nanti di mention aja mungkin, boleh di DM ya. Apa sih yang kemudian di request gitu, misalkan mau minta apa, boleh nanti kita akan live seperti ini. Atau mungkin kita juga coba nanti ada podcast ya dalam bentuk Zoom. Kita juga kalau enggak nanti kan recording bisa ditampilkan di YouTube dan lain-lain gitu ya. Tuh. Itu mungkin saya minta inputan dari teman-teman, dari kawan GRI untuk dapatkan informasi ya. Kalau kesimpulannya, untuk hari ini saya langsung tutup ya, simpulannya aja ya, bahwa traceability ini fundamental sebetulnya, penting banget, bukan hanya untuk kepatuhan terhadap regulasi atau kepatuhan terhadap persyaratan, tapi juga untuk internal si produsen gitu, atau kita sebagai produsen makanan dan minuman. Tanpa itu, ketika ada problem ya, dan problemnya itu besar, bisa jadi Anda dituntut, nggak punya catatan, ya udah habis kita, gulung tikar bisa jadi, karena kita nggak bisa membuktikan apapun gitu ya. Sementara yang namanya food ini benar-benar resiko tinggi ya, maksudnya high risk gitu ya. High risk atau highly regulated, banyak banget aturan mainnya. Jadi teman-teman yang udah mulai berbisnis atau mungkin sekarang kerja di pabrikan gitu, udah pasti udah punya sistem itu, pahami ya, kemudian pencatatan juga penting, sampai endingnya adalah kita punya confidence level, kita punya keyakinan diri bahwa apa yang kita produksi baik, catatannya rapi, lengkap gitu ya, dan kalau ada apa-apa kita bisa segera telusur. Terima kasih, hatur nuhun pisan Kak Sadayana ya. Kang Bayu juga BTW anyway selamat, Kang Bayu ini baru punya baby ya. Wah, iya. Selamat banget. Siap. Jadi seorang ayah sekarang ya. Alhamdulillah. Tapi udah nyusul ya, udah hamil lagi ya istrinya ya? Belum, kan masih nifas. Belum ya. Oke. Ya udah. Nih ada beberapa pesan dari teman-teman atau kawan GRI, dari Kak Arif, terima kasih Pak Samsul, dari Kak Konita, sering-sering diadakan kegiatan seperti ini, lalu dari Kak Ahmad, terima kasih sharingnya Pak Samsul, itu ada di komen ya. Jadi jangan lupa kawan GRI, sekali lagi mengulang apa yang diberikan atau disampaikan Pak Samsul, tinggal DM aja, follow GRI_apak, juga follow atau subscribe YouTube kita. Di situ juga ada sharing-sharing seperti ini dengan topik-topik yang berbeda-beda. Lalu kita juga sudah membuka website untuk belajar atau sharing ilmu seperti ini. Itu ada di ecourse.gri.com. Itu bisa dicari aja. Sekali lagi, ecourse.gri.com. Itu bisa dicari aja, bisa dilihat-lihat. Ada ilmu-ilmu seperti ini yang bisa kalian dapatkan semuanya. Sisanya kita ketemu lagi di DM dulu aja. Nanti silakan request mau dibahas tentang apa, seperti ini lagi akan kita adakan. Baik itu dari IG Live, Zoom, ataupun YouTube. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Samsul. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Ya. Dadah Bye-bye. juga kawan Gary semua. Dadah. Kita tutup ya.